Shalom saudara-saudara. Shalom. Sekali lagi deh, semangat. Shalom saudara-saudara. Shalom. Bagaimana kabar kita satu minggu ini? Luar biasa. Pertanyaan klasik ya, selalu dimulai dengan bagaimana kabarnya. Kenapa nggak yang lain? Karena itu penting saudara. Kabar saudara itu penting buat saya. Sweet banget, Kak? Lagu tadi saudara, siapa yang benar-benar ngerasa kayak ada rasa kayak tek waktu nyanyiin lagu tadi kira-kira? Boleh saya tahu? Coba. Satu, Kak Indah semua, kalau bisa empat-empatnya ya Kak ya. Oh, luar biasa saudara. Lagu tadi itu benar-benar dia memberitahu bahwa Tuhan tuh nggak pedulikan kita itu bagaimana. Yang Tuhan mau dan yang Tuhan tahu itu adalah di saat kita diciptakan, engkau harus serupa dengan aku. Apa yang mau aku sampaikan ke dunia ini, itu harus terjawab melalui hidup kita. Amin? Tadi ada kalimat yang apa? Bunga ladang, tadi apa? Bunga bakung yang di ladang. Tuhan tetap berkati, benar? Padahal bunga bakungnya bisa nggak saudara dia bekerja, dia lompat dari tempatnya itu, terus dia berikan dirinya untuk dijual ke orang-orang. Bisa nggak saudara? Nggak bisa. Kalau bisa berarti Tuhan sudah dekat. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkati. Tuhan berkati. Apa yang kita khawatirkan sekarang saudara? Apa yang perlu kita khawatirkan sekarang? Bunga bakung aja yang nggak gimana-gimana, dia nggak ngapa-ngapain. Tuhan berkati. Kita yang dikasih nafas, dikasih akal budi, dikasih untuk hikmat dari Allah. Kenapa kita terlalu sering banget mengatakan Tuhan di mana? Aduh, aku takut ini Tuhan. Kalau kita mengatakan seperti itu, it's okay. Tapi pastikan jangan berlarut. Kalau berlarut Tuhan kita itu seperti nggak ada, saudara. Betul nggak? Apa yang harus kita benar-benar ragukan dari Allah kita, saudara? Kalau kita pikir-pikir ya, coba kita pikir-pikir sejenak dulu. Hal apa sih yang harus kita ragukan dari Tuhan kita ini? Sedangkan nyawa, nafas kehidupan itu Tuhan beri secara cuma-cuma untuk kita, saudara. Dokter tidak bisa memberikan nafas kepada kita. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberikan nafas bagi hidup kita. Kalau sekarang ada hal yang membuat hati kita menggelitik, membuat pikiran kita gelisah, membuat kita tuh seperti nggak tentu arahnya, ini yang harus saudara benar-benar dengar dan kita renungkan sama-sama. Bunga bakung aja diberkati sama Tuhan. Jangan takuti hidup kita, saudara. Asalkan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Cukup itu. Tapi ada masalah. Loh, why not? Kalau kita tidak ada masalah, kita tidak hidup sekarang. Betul, saudara? Coba dilihat kalau misalnya orang yang sudah dipanggil. Dia mempermasalahkan nggak dia akan diletakkan di mana, saudara? Mungkin nggak pas waktu dia dibawa, terus dia nggak suka itu, dia bangkit. Saya nggak mau di situ, saya maunya yang di sana. Di saat di situ panas soalnya. Korom sekali kalau seperti itu ya saudara. Enggak. Yang masih ada nafas ini. Amin saudara. Kalau kita sering hidup di dalam ketakutan, bagaimana caranya kita bisa Christ likeness? Terlalu jauh. Terlalu jauh. Kalau kita aja selalu hidup di dalam ketakutan. Loh, berarti orang Kristen gak boleh takut. Siapa bilang? Saya aja takut kok kalau misalnya ada sesuatu hal yang aduh, kayaknya gak bisa ini. Tuh Tuhan ini gak bisa. Terlalu berat buat saya. Bukan berarti kalau misalnya yang khotbah-khotbah di depan itu, dia itu super. Kayak Captain Marvel. Gak ada yang takut. Bisa terbang kemana aja kalau misalnya ada sesuatu. No, saudara, tidak. Kita juga bisa takut. Kita hidup di dalam dunia, betul? Ada sekarang lagi tidak hidup di dalam dunia? Atau lagi ngambang? Kalau sudah ada yang di surga, saya mau minta tolong video call saudara. Saya mau tahu keadaan surga seperti apa sekarang, seindah apa. Kita bukan tidak boleh takut saudara.
kita yang tidak boleh itu adalah hidup dalam ketakutan. Karena apa? Karena hidup kita hanya harus dimiliki oleh Kristus, bukan ketakutan. Ketakutan itu milik iblis. Dia yang akan mengintimidasi setiap pikiran kita. Lu kan baru bertobat, mana bisa lu jadi dampak buat orang lain. Emang gak lihat masa lalu lu gimana sebobroknya? Gak usah sok-sok ngomongin Alkitab deh. Itu intimidasi si iblis, saudara. Kalau masih ada sampai sekarang, itu yang selalu masuk di dalam pikiran kita. Cepat kita ambil tindakan. Tidak. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dan dia menebus aku. Kau gak berhak mengatakan bahwa aku tidak bisa berdampak bagi orang lain. Kecuali memang dari kitanya yang gak mau. Nah, itu permasalahan yang berbeda, saudara. Kalau gitu ya, monggo lanjutkan. Oke? 1 bulan ini kita membahas tentang Christ likeness. Udah 2 minggu pembahasan dari pastor. Menurut saya itu udah sangat jelas, dan saya percaya saudara-saudara juga sangat diberkati. Kita tidak akan mengulang, tapi kita melengkapi. Christ likeness itu apa? Serupa dengan Allah. Bagaimana serupa dengan Allah? Fisik? Bisakah kita serupa dengan Allah secara fisik? Kita aja belum bisa lihat ya. Gimana kita mau serupanya? Karakter, saudara, yang dituntut serupa dengan Allah itu karakter kita. Karakter Kristus. Tapi Kristus itu tidak bisa berbuat dosa. Sedangkan saya sangat bisa untuk melakukan dosa. Gimana caranya saya serupa? Bisa. Jawabannya bisa. Di saat kita jatuh di dalam dosa, cepat bangkit. Saat itu engkau serupa dengan Kristus. Di saat kita jatuh dalam dosa dan kita nyaman, aduh enak. Ngomong-ngomong dosa itu semuanya enak, saudara, betul nggak? Makan martabak malam-malam itu kalorinya gede banget ya. Itu nikmat, saudara, buat saya. Apalagi buat yang tubuhnya kayak saya, itu nikmat banget, beneran. Tapi itu dosa besar. Yang gak nikmat itu malam-malam minum air putih, terus dikasih buah, aduh pahit, gak usah deh, tidur aja. Dosa itu dimana-mana menikmati kedagingan. Hati-hati. Kalau sekarang daging kita lagi nikmat, cepat-cepat kita lihat. Apa yang selama ini masuk? Apa yang selama ini kita nikmati? Amin, saudara? Langsung Ben, ke ayatnya. Baca sama-sama ya, saudara ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ada warna merah, saudara. Bisa terlihat tidak kata apa? Terpanggil. Amin. Siapa di sini yang kita benar-benar menyatakan percaya kita terpanggil? Yang gak angkat tangan, diusir. Kita semua sudah terpanggil, amin? Sama siapa? Sama kamu, yes. Bukan. Sama siapa? Sama Yesus. Terpanggil itu bukan suatu hal yang gampang, saudara. Itu hal yang sangat, standarnya sangat tinggi. Kenapa? Ben, kita agak bolak-balik gak apa-apa ya, biar kamu gak ngantuk ya. Next dulu coba deh. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Tapi tenang, ini bukan kita belajar skripsi ya, cuma sekedar doang. Terpanggil itu sama artinya ditentukan, saudara. Kalau sama artinya ditentukan itu saya ambil dari KBBI, ambil langsung yang di bawah, dia nggak terlalu jelas ya. Saya bacakan. Merasa berkewajiban atau bertanggung jawab. Nggak usah, yang bawahnya nggak usah. Kita benar-benar fokuskan ke berkewajiban dan bertanggung jawab. Balik ke ayat sebelumnya, Ben. Kalau kita ganti, berarti ayatnya seperti ini bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang berkewajiban atau bertanggung jawab sesuai dengan rencananya Allah. Berat, saudara, standarnya. Berkewajiban atau bertanggung jawab. Berarti ada suatu hal yang Allah telah berikan dan
kita harus jalani, serta kita harus pertanggungjawabkan itu. Amin. Wah, berat sekali. Ya, betul. Berita buruknya, dunia ini semakin hari semakin bobrok, saudara. Kasih akan semakin dingin. Akan ada momen di mana kita itu, saudara kita di dalam Kristus akan tidak bisa mempunyai kasih yang seperti sekarang. Hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Bahkan keluarga saja tidak ada terfikirkan. Ngeri, saudara. Itu berita buruk, tapi jangan takut. Apapun yang terjadi di depan sana, keselamatan itu sudah kita terima, saudara. Itulah yang harus selalu menghibur kita untuk setiap kita menghadapi kebobrokan dunia ini. Harus selalu katakan, saudara, saya bertanggung jawab atas semua rencana Allah. Yang tadi nggak ngomong atau tadi nggak sebutkan, bersyukurlah, berarti bebanmu tidak berat. Berkewajiban atau bertanggung jawab, saudara. Coba untuk orang-orang tua pasti karena saya yang paling sering ketemu di rumah itu adalah sosok ibu. Jadi saya ambil contohnya sosok ibu aja ya. Saya itu kalau di rumah, mama saya pagi-pagi saya itu berangkat kerja jam 6:30 itu saya udah jalan. Jam 6 saya dibangunin. Terus saya mandi, disiapin sarapan. Kadang baju juga masih disiapin, saudara, maafkan saya. Tapi saya masih 19 tahun kok, masih disiapin sarapan, disiapin pakaian, bahkan masih disempatin, Kak, bawa roti. Karena mama tahu, kalau sudah di sekolah saya harus pasang kuda-kuda. Soalnya saya ngajar 10, tapi serasa 100, kan? Ada hal yang menjadi tanggung jawab oleh mama saya karena saya anaknya. Gimana, saudara? Enggak. Kita sebagai anak juga punya tanggung jawab. Bukan berarti hanya orang tua saja punya tanggung jawab. No, tidak. Hai anak muda, kita punya tanggung jawab untuk apa? Menjaga nama baik orang tua kita. Secara tidak langsung, saat kita menjaga nama baik orang tua kita, nama baik keluarga kita, engkau sedang serupa dengan Kristus. Amin. Kristus tidak pernah membuat nama Allah jelek, betul? Pernah? Tidak. Bahkan setiap Yesus melangkahkan kakinya, nama Allah itu tercium dengan wangi, dengan harum. Karena apa? Karakternya Yesus dengan Allah benar-benar mirip banget, saudara. Jiplakan papanya. Siapa itu? Oh, Beka. Oke. Amin, saudara. Jadi pertanggungjawaban. Kalau itu di dalam keluarga, pertanggungjawaban kita antara kita dengan Kristus itu apa sih? Simple, nggak berat-berat, tapi sulit. Pertanggungjawabannya apa? Hanya satu. Judul kita dalam 1 bulan ini, serupa dengan Allah. Hanya itu yang harus kita pertanggungjawabkan ke Allah. Maksudnya apa mempertanggungjawabkan serupa dengan Allah? Mempertanggungjawabkan tingkah lakumu, mempertanggungjawabkan apa yang kau dengar, mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan matamu, dengan mulutmu. Itu hal yang harus kita pertanggungjawabkan ke Kristus. Saat itu baru terlihat, adakah keserupaan Kristus dalam diri kita? Itu nggak ada yang bisa jawab, saudara. Kalau saya bisa jawab, tidak ada keserupaan Kristus di dalam hidupnya Kak Indah, saat ini juga saya yang berdosa paling besar dari saudara semua. Secara tidak langsung saya itu sudah membunuh. Kenapa? Karena saya nggak bisa menjudge. Saya nggak bisa menghakimi. Hanya Allah satu-satunya hakim dari segala hakim. Kalau ada yang bilang kamu tuh nggak akan bisa berubah, kamu itu nggak akan bisa berkembang, kamu itu nggak akan bisa jadi anak yang pintar, kamu nggak akan bisa mensukseskan dirimu, kamu tidak akan bisa membanggakan orang tuamu. Saat itu juga yang mengatakan itu sedang membunuh engkau, saudara. Karena tidak ada satupun yang berhak menghakimi kita satu sama yang lain. Yang bisa kita lakukan apa? Menegur. Menegurnya pun dalam kasih. Enggak ditegur, ngapain sih? Udah keluar aja dari gereja, ngapain sih nggak berkembang? Enggak gitu. Menegur dalam kasih, saudara.
kasih yang kau tunjukkan saat kau menegur. Saat kita tegur, orang yang kita tegur tuh rasanya seperti ini. Iya ya, aku salah. Walaupun ada kesal di awalnya, akhirnya ada rasanya, bener loh, aduh terima kasih Tuhan, kau telah memberikan orang itu untuk menegur aku. Itu berarti kita menegur dalam kasih. Berat saudara tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita anak dari yang punya dunia ini. Jadi anak yang punya perusahaan besar aja tanggung jawabnya besar, bukan saudara? Bisa nggak kalau dia perusahaan gede, namanya itu udah tau lah terpampang di kotanya, terus anaknya itu jalan kayak biasa, terus manggil orang, ngapain sih? Terus gaya-gayanya kayak gaya-gaya lagi di lapo, saudara. Terus kalau ketemu nanti partner papanya, terus dia bilang, itu bukannya anak si bapak itu, Pak, makan dulu Pak. Bisa begitu saudara? Gak bisa. Harus jalannya berwibawa. Ini harus lihat ke atas, gak boleh begini. Lihat orangnya, tegak. Itu baru mewakili nama papanya punya perusahaan. Saudara, kita mewakili yang punya dunia. Katakan kiri kanan, kita anak yang punya dunia. Pertanyaannya, terus kita mau ngapain? Itu kan, itu pertanyaan yang penting kan? Kalau cuma tahu kita anak yang punya dunia, ya itu aku juga tahu. Dari aku benar-benar masuk ke dalam Kristen, berarti pernah keluar. Saat saya terlahir mengenal Kristus, saya tahu bapak saya yang punya semua ini. Saya pernah kejadian lucu saudara, intermezzo. Jadi dulu waktu saya sudah di sini berarti. Saat itu saya lagi jalan di arah Lipo Sentral. Nah di arah Lipo Sentral itu kan jalannya sepi ya saudara ya. Jadi mereka mungkin lupa, dikira itu untuk tempat balapan. Seenaknya aja nyung kayak gitu-gitu. Saya juga kadang-kadang ngeri jalan di situ. Kita udah di pinggir, dia makin mepet. Lama-lama dia ke trotoar kayaknya itu. Saya lagi jalan, ada satu motor kencang banget saudara. Itu saya aja pas dia lewat, itu saya udah deg-degan rasanya. Karena dulu saya pernah kecelakaan, jadi kok dengar suara kayak itu tuh langsung masih itu suaranya benar-benar. Dia lewat, kencang, kesentuh badan saya dia saudara. Benar-benar sentuh sampai kayak gitu loh. Badan saya yang sebesar ini aja bisa belok. Coba bayangkan kalau Ece di situ nyangkut di pohon. Waktu saya kesentuh, saya langsung spontan bilang, "Hei, gak sopan." Saya gituin pada cowok. Ya bodo amat ya, orang saya gak salah, saya jalan. Dia berhenti. Ciut juga saya jadinya. Berapa begini dia jadinya. Berhenti lagi. Terus emang lu anak siapa katanya? Saya ngomong spontan saudara, saya anak yang punya dunia ini. Saya bilang kayak gitu. Terus tau gak saudara kira-kira dia lakukan apa? Dia marahin saya gak? Dia bilang orang gila. Dia tau apa saudara yang dia lakukan? Dia pas udah ngeliat, dia ngeliatin saya sampai ke bawah. Mungkin dia kasihan kali ya. Ini orang kayaknya terlontang-lantung kan. Kayak kebetulan saya pakai baju untuk jogging, celana pendek, pakai sepatu, bajunya pakai kaosan kayak gitu. Dia liatin dari atas sampai bawah. Terus dia geleng-geleng kepala, dia naik ke motornya. Saya tahu dalam hati dia, sinting nih orang. Saya spontan bilang, saya anak yang punya dunia ini. Padahal dalam hati, jangan dibalas. Ngeri juga saudara, badannya gede soalnya. Bisa-bisa saya KO itu. Di situ saya belum sebugar ini badannya. Masih agak imut-imut dikit lah. Agak langsing sedikit. Oke, bertanggung jawab saudara. Pertanggungjawaban kita itu sangat besar kepada Allah. Amin. Tapi bagaimana cara kita bisa kuat untuk menghadapi pertanggungjawaban itu? Sudah dibahas 2 minggu lalu. Dengan apa? Pola pikir kita dulu. Kalau pola pikir kita sudah benar, kita tahu kalau kita ini ditentukan oleh Allah untuk bertanggung jawab, untuk berkewajiban sesuai dengan rencananya Allah, maka akan ada seketika kekuatan yang kita miliki untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Semua itu berawal dari pola pikir. Kalau kita sering merasa bahwa kita orang yang malas, itu karena pola pikir. Pola pikirnya apa? Nanti aja lah, masih capek. Jam 5 menit lagi main HP.
nanti lah 5 menit lagi, nanggung scrollnya. Itu karena apa? Tanam dari pola pikir kita. Tapi coba saat kita diminta sesuatu yang kita pikirkan, harus aku selesaikan. Aku selesaikan. Apa lagi? Secara tidak langsung kita akan terlahir menjadi anak yang rajin, saudara. Semua itu dari pola pikir kita. Jadi sekarang tugas kita adalah, ayo cek sama-sama pola pikir kita itu sudah benar atau belum. Kita sudah mempunyai pemikiran bahwa Kristus itu sudah mati bagi saya, maka yang harus saya lakukan adalah saya mati-matian bagi Kristus. Amin. Kristus saja mati bagi kita kok. Tuhan gak tuntut kita untuk mati. Cukup mati-matian aja. Gak usah mati-matika, pusing. Next man. Lanjut. Nah, saudara, yang terpanggil tadi itu tuh ada yang melatar belakanginya. Nah, yang melatar belakangi dari si pendahuluan tadi itu adalah di ayat 29. Inilah ayat yang ada di bulan ini. Kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya yang itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Terlihat saudara ada yang warna merah, betul? Ada di kalimat apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Itu saya. Bilang saudara, itu saya. Yang serupa dengan gambar anaknya itu adalah itu saya. Saudara, seberapa tahu kita di sini atau seberapa yakin kita di sini bahwa kita tadi sudah terpilih, atau kita terpanggil, atau kita ditentukan oleh Kristus? Harusnya semakin lagi benar-benar mempunyai keyakinan yang penuh ya saudara. Kalau misalnya jadi makin berkurang, mungkin bisa konsultasi, nggak apa-apa. Konsultasi sama siapa kek nanti, mungkin ke pastor boleh, atau kemana aja. Karena harusnya itu pasti menambah, bukan berkurang. Kalau ada berkurang pasti ada sesuatu yang salah. Seberapa yakin kita ini bahwa kita terpanggil atau kita ditentukan, lebih enak pakai bahasa ditentukan ya. Kita ditentukan agar kita itu mempunyai pertanggungjawaban sesuai dengan rencananya Allah. Rencananya Allah itu apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Kira-kira kalau sudah ada pendahuluan saudara, terus ada yang melatar belakanginya, apakah stop sampai di sini? Eca, yang baru lulus sidang, apa? Sidang, benar dong? Enggak dong, lulus wisuda. Apakah stop sampai di latar belakang Eca? Biasanya nextnya apa Eca? Setelah latar belakang, aduh kak, lupa, itu kapan ya? Habis pendahuluan, latar belakang apa lagi Cak? Bab 1 kak, bab 1. Kan kampus kita beda-beda kak. Mungkin kampus kakak habis ini langsung kesimpulan. Mungkin kampus orang beda-beda. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira secara gambar besarnya lah. Setelah latar belakang itu biasanya apa saudara? Rumusan masalah. Ya, jangan takut salah loh. Saya juga nggak menghakimi ini. Saya bukan dosen. Ucapan terima kasih, betul. Ditutup biar kita pulang. Oke, next. Kira-kira melatar belakangi setelah itu apa saudara? Ada tujuan dari latar belakang itu. Kalau itu hanya sebagai latar belakang, itu hanya sebagai histori. Berarti tidak ada hal yang sedang atau tidak ada hal yang harus kita lakukan. Itu di latar belakangi karena ada tujuan dari hal itu. Ada tujuan apa dari kita ini harus serupa dengan Kristus? Itu bahasanya. Ada yang masih ingat nggak pembahasan kita kayaknya bulan lalu kalau nggak salah atau 2 bulan lalu? Saya ada pernah bahas 3M. Kalau misalnya sampai ya. Waktu zaman di COVID itu 3M apa aja saudara? M-nya? Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjaga jarak atau menaati protokol lah ya, itu kan? Nah, 3M di sini saudara, nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak, justru jaraknya jangan terlalu jauh, karena kalau jauh-jauh kasihan, aduh beda. Nah, yang nomor 1 itu adalah tujuan kita menjadi serupa sama Kristus untuk menjadi jembatan agar orang lain juga bisa serupa sama Kristus, saudara.
lakukan apa? Menjadi jembatan, menjadi penghubung, menjadi connecting buat orang lain. Dimana di saat kita benar-benar melangkahkan kaki kita, di saat kita ada di dalam lingkungan itu, kita bisa menjembatani orang tersebut mengenal Kristus lebih lagi, sehingga mereka bisa sama seperti Kristus. Wah, berat sekali. Ya, ikut Kristus itu memang berat, saudara. Seperti kita merindukan Dia, berat banget. Terus kalau misalnya kalau berat, kita harus ngapain? Ya diletakin lah, kan kuk yang kupasang letakin situ. Enggak gitu. Kalau berat, buat itu menjadi ringan. Mudahnya kan begitu. Kalau kita tahu itu sulit, buat itu menjadi mudah. Dengan apa? Dengan cara kita. Gak usah pakai cara orang. Saudara, kita itu diciptakan dengan spesial sama Allah. Engkau itu sempurna. Engkau itu biji matanya Allah loh saudara, biji mata. Tidak ada yang salah di saat Allah menciptakan saudara dan saya. Kalau kita merasa bahwa kita ada yang salah, itu intimidasi si iblis. Yang salah itu pasti kita, gak mungkin Tuhan. Tuhan itu tidak bisa salah, bukan tidak pernah salah. Sama seperti Kristus itu bukan tidak pernah berdosa, tapi dia tidak bisa berdosa. Bukan tidak pernah, tidak bisa. Sama seperti hidup kita, saudara. Saudara dan saya tidak pernah cacat diciptakan Allah. Sempurna. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan hati kita, itu bukan kesalahannya Kristus. Itu kesalahan pola pikir kita. Sehingga kita melihat ada yang salah dari diri kita, dan itu disebabkan oleh Allah. Menjadi jembatan. Gimana caranya? Saya kan nggak bisa yang halo, selamat pagi, selamat siang. Ya gitu. Saya nggak bisa ngomong basa-basi. Karena kalau saya ngomong basa-basi, beneran basi jadinya. Apakah kita bisa menjadi jembatan ke orang itu hanya dengan kita mengatakan bahwa harus membawa Alkitab, terus kita mendoakan dia, terus kita memberikan dia, atau ada hal yang dia tidak punya, terus kita berikan? Enggak hanya secetek itu, saudara. Dengan kita menjadi diri kita, kita mengasihi dia dengan tulus, walaupun kita tidak bisa memberikan materi, yang kita bisa berikan itu adalah di saat dia mau cerita, duduk diam, dengarkan dengan setia tanpa kita menghakimi dia. Saat itu engkau menjadi jembatan. Banyak cara, saudara. Kalau kita bilang tidak bisa, itu namanya kita malas. Bukan tidak bisa. Itu namanya kita malas. Karena Allah memberikan kita pemikiran yang sempurna. Hanya kadang kita aja yang salah membuat pemikiran kita itu. Atau kita salah menggunakan pemikiran yang telah Allah berikan. Sehingga outputnya yang keluar tidak membangun orang lain. Menjadi jembatan itu bisa dengan cara apapun, saudara. Amin. Apa yang saudara sekarang dikaruniakan oleh Allah, talenta apa yang saudara diberikan oleh Allah, atau bakat apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, pakai itu jadi jembatan. Eca bisa nyanyi, jadi jembatan saat kamu bernyanyi. Orang bisa merasa damai, rasanya kayak sampai banget gitu loh. Yang penting jangan sampai dia terbang, itu bahaya. Kalau misalnya kamu, apalagi bermain musiklah dengan tulus, sehingga orang yang dengar itu pasti kerasa, saudara. Aduh, damai banget kalau dengar dia main. Saat itu engkau lagi jadi jembatan. Enggak perlu kan kita bilang, Ben, aku mau jadi jembatan kamu ya, dengerin. Enggak begitu ceritanya, konsepnya salah. Konsepnya adalah lakukan dengan tulus, menjadi dirimu sendiri. Masih ada yang ingat tema retret kita? Upgrade your. Sekarang
Mendingan proses deh, aman. Kan proses masih panjang. Bagus kan? Itu jawabannya. Benar tapi aman, oke? Kalau sudah aman pasti benar. Upgrade yourself. Terus di bawahnya ada dikatakan apa? Subtemanya itu? Be yourself. Kamu mengupgrade dirimu, tapi pastikan engkau menjadi dirimu sendiri. Jangan kamu upgrade dirimu, tapi kamu mengupgrade itu dari diri orang. Gak perlu menjadi orang lain, saudara, untuk dicintai Allah. Apakah kita harus menjadi orang lain untuk dicintai Dia? Beda, itu kan konsepnya kan? Gak perlu. Cukup jadi dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri dan bangunlah atau tingkatkan upgrade diri kita. Maka secara tidak langsung kita itu udah menjadi jembatan buat orang lain. Amin. Terus setelah menjadi jembatan selesai? Tidak, itu dia permasalahannya. Yang kedua, kita disuruh jadi dampak. Jadi bukan hanya menjembatani. Di saat kita bilang, ya kalau misalnya ada masalah, kamu harus percaya bahwa Kristus itu benar-benar yang akan memberikan jalan keluar dari masalahmu. Tapi setelah kita mengatakan hal itu, pas kita ke parkiran, disenggol langsung semua binatang dari Rawamangun itu keluar. Bisakah kita menjadi jembatan bagi orang lain kayak gitu, saudara? Gak bisa. Jadi dampak. Saudara, saat saya mengatakan ini, rasanya seperti 4 kali lipat lebih yang ada di pundak saya, saudara. Kamu juga gitu, yes. Jadi jembatan. Emang kamu udah bisa? Emang udah bisa jadi dampak buat orang lain? Emang kamu udah bisa menjadi dampak buat keluargamu, buat adikmu, buat mamamu, buat papamu? Itu ada, saudara. Bukan berarti saya mengatakan ini untuk saudara. Tidak, ini buat kita. Kita belajar untuk kedewasaan rohani kita. Karena kita keluarga, maka kita perlu belajar. Amin. Di dalam keluarga akan ada slack, betul? Kalau nggak ada slack, sepertinya hatinya terbuat dari es batu. Jadi dingin. Atau ada nggak di dalam keluarga kalau misalnya adiknya mungkin jangan adik lah ya, nanti adik saya tersinggung. Kakaknya kakaknya menyakiti hati adiknya, terus adiknya bilang, puji Tuhan, kau menambahkan imanku. Adik langsung begitu? Normalnya sih enggak, saudara. Normalnya pasti ada rasa kayak tambahkan imanku. Setelah itu baru dia bilang, Tuhan pakai engkau untuk menambahkan kedewasaanku. Mungkin iya, tapi awalnya pasti kesel kan, saudara? Kesel, itu slack. Tapi di saat kita slack, kita memperbaikinya dengan benar. Kita kasih tau, tadi aku begini karena ini, aku gak suka karena ini, aku melihat kamu tuh salah di bagian ini. Tapi kalau aku salah, aku minta maaf. Diomongin baik-baik, bakal tetap utuh gak keluarganya, saudara? Tetap utuh. Bahkan ada badai apapun, kita tetap pegangan tangan. Karena apa? Yang kita tahu, masalah datang bukan menjadi permasalahan, tapi mendewasakan kita. Kalau kita merasa kita di sini keluarga, kalau merasa, nggak saya tuntut, tapi kan setahu saya sih harus ya. Kalau kita merasa kalau kita ini keluarga, kalau ada slack yang terjadi, yang harus kita lakukan apa, saudara? Keluar. Pintunya boleh didorong ya, Cak. Kalau ada masalah yang harus kita lakukan apa? Datangi. Kak, Pak, Om, Tante. Siapa lagi? Dek. Ada nenek nggak? Nggak ada ya? Saya, Oma, saya merasa kurang serp untuk hal ini. Tapi kalau saya salah, saya minta maaf. Saya begini karena saya sayang, saya mengasihi. Saya mengasihi tante, saya mengasihi oma, saya mengasihi. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kira-kira, saudara, kalau kita lagi tensinya naik banget, emosi karena tingkah lakunya, dengan dia manis, datang ngomongnya kayak gitu, kira-kira reda nggak, saudara? Atau makin kayak pergi, saya gak sudi lihat muka kamu. Mungkinkah begitu? Normalnya pasti just. Ya nggak, saudara? Itu yang harus kita lakukan. Amin. Setelah menjadi jembatan, pastikan kita menjadi dampak yang positif di tempat itu. Jangan jadi yang negatif.
Karena negatif itu milik iblis. Dia sudah banyak, gak usah kita penuhi. Kita penuhi yang positif aja. Amin. Setelah kita menjadi jembatan, terus kita menjadi dampak di tempat itu, saat itulah saudara, kita menjadi jawaban. Saudara, dunia ini tuh lagi keliung kalau bahasanya. Lagi bingung mau kemana-mana karena gak ada jawaban yang mereka temukan. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi jawaban itu, saudara. Apakah bisa kita menjadi jawaban kalau kita hanya melakukan menjadi jembatan? Gak bisa, cuma sebagai penghubung, tidak ada hal yang terjadi. Tapi apakah bisa kita menjadi jawaban kalau kita langsung ke dampak tanpa ada penghubung dulu? Gak bisa, ini tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Di saat kita menjadi jembatan, di saat itulah engkau menjadi dampak. Dan saat itulah ada jawaban di tengah-tengah tempatmu. Amin? Next, Ben. Gak usah lama-lama, perut lapar kayaknya, Ben. Nah, refleksinya. Refleksi itu biasanya dipijit-pijit kan ya. Ini otaknya yang dipijit. Mari kita bacakan sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Sudahkah kita menjadi 3M bagi sekitar? Jangan lemes. Ayo kuat lagi. 1, 2, 3. Sudahkah kita menjadi 3M bagi sekitar? Jawabnya dalam hati aja ya. Karena kalau kita jawab sudah, terus nanti juga masa. Oh, jadi baku hantam bahaya. Jangan. Sudahkah kita menjadi 3M? Sudahkah kita menjadi jembatan, menjadi dampak, menjadi jawaban untuk sekitar kita dan di saat mereka kehilangan arah? Itu pertanyaan yang sangat penting, saudara, yang harus kita benar-benar resapi. Tapi bukan sekedar diresapi, harus benar-benar kita lakukan. Kalau ternyata kita belum melakukan itu, tidak ada kata terlambat, saudara. Ayo, nggak ada kata terlambat. Kalau Tuhan bilang banyak orang bilang Tuhan sudah dekat, itu orang yang bilang. Nggak ada yang tahu kok Tuhan itu sudah sedekat apa. Nggak ada yang tahu persis Tuhan itu udah sedekat apa. Jadi pakai waktu. Saya sengaja tuh bikin ininya waktu, buku, terus kamera. Kameranya lupa sih itu buat apa ya, saya juga bingung. Kalau waktu itu berarti kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Buku itu tandanya apa, saudara? Identik dengan apa? Belajar. Kalau mau berhenti belajar, berarti saat itu kita sedang atau kita sudah mati. Belajar itu adalah tanggung jawab kita sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Tidak akan ada namanya itu selesai. Enggak. Itu selesai saat Tuhan nanti datang. Belajar itu akan terus. Kita akan ada menaiki tingkat, ada yang kita turun. Tapi naik lagi, turun lagi. Yang penting kita tahu bahwa kita melakukan ini semua untuk memuliakan nama Allah. Ben, tolong videonya, Ben, sebentar. Ada satu video, saudara, saya rasa semuanya sudah tahu sih, karena ini sering banget kita dengar dari, atau mungkin sering dilihat dari WhatsApp group mungkin ya. Oke, bisa agak gede nggak deh? Oh, harus pakai mic. Berapa menit itu, Ben? 2 menit. Masih sempat lah, masih tahan kan saudara laparnya? Kita masih ada sekitar 1,5 jam lagi lah ya, sabar ya. Kak Dodi mau main badminton. Kecil ya? Yes. Pada suatu malam, seekor ular memasuki gudang tempat kerja seorang tukang kayu. Kebiasaan si tukang kayu adalah membiarkan sebagian peralatan kerjanya berserakan dan tanpa sengaja menyenggol sebuah gergaji yang sedikit melukai tubuhnya. Si ular menjadi sangat marah, kemudian menyerang gergaji dan mematuknya dengan keras. Tidak hanya mematuk berkali-kali, si ular menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya terluka parah. Kondisi ini ternyata membuat si ular menjadi semakin marah.
Dengan membabi buta, ular itu mengerahkan seluruh kemampuan untuk melilit gergaji menggunakan seluruh tubuhnya. Belitan yang keras membuat seluruh tubuhnya terluka parah dan akhirnya si ular pun mati sia-sia. Di pagi hari si tukang kayu menemukan bangkai ular tersebut di sebelah gergaji kesayangannya. Pengunjung Bahagia Studio, seringkali di saat kita terluka, bersedih dan marah, kita meluapkan amarah, berpikir untuk menyakiti orang yang telah menyakiti kita. Pikiran negatif dan bahkan perkataan serta tindakan yang dilakukan saat amarah menguasai, sebenarnya sebanyak itu pula kita melukai diri kita sendiri. Ketahuilah, dendam, benci, curiga, pikiran negatif apapun itu sebenarnya bagaikan ular yang membelit gergaji. Semua hal negatif itu akan merusak kita dari dalam. Latihlah setiap saat untuk mengampuni, memaafkan dengan tulus, mampu dengan cepat melepaskan dan membuang sampah-sampah pengotor hati dan pikiran kita sendiri. Stop, Ben. Ingatlah. Oke. Gimana saudara? Pernah dengar cerita ini nggak? Baru aja. Puji Tuhan. Jadi setidaknya saya nggak fokus-fokus amat lah ya. Ini cerita ini sebenarnya sudah lama saudara. Ini sudah familiar banget. Jadi ada nggak perlu saya ulangin lagi. Tapi itu seperti peringatan buat diri kita sendiri. Terkadang kita merasa kita sakit itu karena apa? Karena kita itu sedang menyakiti orang lain secara tidak langsung. Kita tidak sembuh itu karena apa? Karena kita tidak memberi pengampunan bagi orang lain. Terkadang itu saudara yang membuat kita itu, kok aku rasanya stuck ya. Ini pingin banget nih, benar-benar pingin dekat sama Tuhan, pingin baca firman, melakukan, tapi seperti ada rasa yang mengganjal. Apa ini Tuhan? Bisa jadi itu. Kayak yang dibilang tadi, buang sampah-sampah kotor saudara. Sampah itu nggak tempatnya bukan di hati ini, di tempat sampah. Amin saudara. Kalau sekarang ada hal yang mengganjal hati kita terhadap seseorang yang tidak perlu disebutkan siapapun itu, masih ada waktu saudara untuk melepaskan pengampunan. Satu kali lagi, mengampuni artinya adalah tidak mengingat bukan tidak mengingat. Di saat kita mengingat kejadian yang dia lakukan kepada kita, hati kita damai. Saat itu kita sudah mengampuni. Kalau masih ada rasa kayak pas kita ingat-ingat ada rasa kayak misalnya dia kan, berarti saat itu kita belum mengampuni saudara. Tapi di saat kita teringat kembali hal yang dia lakukan begitu sakit bagi diri kita, tapi yang kita ucapkan adalah terima kasih Tuhan, karena hal itu saya menjadi lebih dewasa. Terima kasih Tuhan, itu bukti nyata proses saya mengasihi dia. Saat itu kita dikatakan sudah mengampuni. Dan rasa sampah-sampah yang ada di hati ini sudah hilang saudara. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi rasa dendam, rasa curiga. Curiga itu hal yang kecil mungkin dianggap orang, tapi efeknya sangat besar saudara. Banyak orang yang curiga akhirnya membunuh. Banyak orang yang curiga akhirnya memfitnah. Jadi hal kecil itu kalau kita pupuk, kita tumpuk, itu akan menjadi efek yang sangat besar. Dan ini tidak bisa membuat kita menjadi jembatan, menjadi dampak, apalagi menjadi jawaban buat dunia ini. Tidak ada kata terlambat. Pengampunan bagi kita itu unlimited saudara. Tidak terbatas. Yang terpenting sekali lagi, yang selalu saya ucapkan, yang selalu menjadi remind buat diri saya sendiri, di saat kita jatuh di lubang yang A, pastikan saat kita bangkit, kita jatuh lagi di lubang A, frekuensinya itu berkurang atau menambah? Berkurang, jangan menambah. Kalau kita jatuh di dalam dosa bohong dalam satu hari 10 kali, pastikan besok kalau bohong tapi harus 9 kali, tidak boleh 11 kali ataupun 10 kali. Berarti tidak ada progres yang terjadi. Tuhan tidak mempermasalahkan apa yang engkau lakukan. Tuhan gak mempermasalahkan engkau jatuhnya itu di mana. Yang Tuhan permasalahkan saat kita jatuh di hal
yang sama berulang kali, tidak ada progres yang terjadi, bahkan semakin meningkat bukan menurun. Itu yang menjadi permasalahan. Karena di saat kita melakukan sesuatu, kita jatuh di lubang yang sama, tapi frekuensinya berkurang satu saja, saat itu kita sedang menghadapi proses, ada progres yang kita lakukan, ada progres yang sedang kita alami. Saat itulah secara tidak langsung kita lagi berlatih menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara? Jadi kalau sekarang ada hal yang membuat kita menjadi tidak fokus untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, cepat sekarang selesaikan. Jangan menunggu besok, jangan menunggu tahun depan, jangan menunggu nanti pas dia ulang tahun baru ucapin. Jadi gak terlalu kaku-kaku amat, aku minta maaf ya, enggak, happy birthday ya, tapi aku minta maaf ya dengan saya. Jangan terlalu lama. Kalau memang orang itu ada di sekitar saudara, jangan sekarang juga, karena nanti akan terjadi perlindangan air mata. Saya juga nggak mau ya kita makin lama nanti pulang. Boleh take time, ambil waktu, selesaikan. Amin, saudara. Dan percayalah saudara, saat kita melakukan itu, lihat rasa damai yang saudara rasakan saat saudara telah melakukan dengan sebelum saudara melakukan. Saya jamin pasti akan berbeda. Karena Roh Kudus jadi berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Dia bisa bekerja sepenuhnya dalam tubuh kita. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Allah. Amin, saudara. Langsung Ben, kesimpulannya apa sih kita dari tadi ini? Kesimpulannya, kita ditentukan agar serupa dengan Kristus untuk menjadi jawaban di dalam dunia. Kita dibuat serupa dengan Kristus itu bukan karena Tuhan asal-asalan, saudara. Bukan karena Tuhan itu bim salabim brep, jadilah kau serupa dengan aku. Enggak. Tapi ada hal yang mau Tuhan genapi melalui kehidupan kita masing-masing, yaitu untuk menjadi jawaban di dunia ini, saudara. Saudara, berita penting, sangat penting daripada notif WA dia. Kita itu jawaban untuk dunia ini, saudara. Kita itu jawaban. Kalau jawaban boleh salah tidak? 50-50 lah. Kan kalau misalnya salah bisa dibenerin. Betul juga sih. Tapi kalau jawaban yang dimaksud di sini adalah jawaban yang benar-benar bulat, apa yang Allah ingin nyatakan dari diri kita untuk dunia. Jawaban itu harus menjadi perenungan buat kita, saudara. Aku jadi jawaban, saya jadi jawaban. Di saat kata-kata itu selalu kita bilang, secara tidak langsung, saat kita mau melakukan dosa, ada rasa kayak enggak. Kalaupun kita terlanjur melakukan dosa, akan ada hati yang Roh Kudus yang mengatakan, cepat pulang, cepat minta maaf, Tuhanmu pengampunannya unlimited. Cepat katakan dosa yang sedang kau lakukan, yang barusan engkau lakukan kemarin. Cepat, pasti akan ada rasa itu. Karena apa? Roh Kudus kita aktif. Amin, saudara. Berat sekali hari ini. Iya, saudara, saya aja gerah. Maklum ya, karena saya mengalami peningkatan. Rasanya itu seperti Tuhan memberikan lebih. Berat badannya, saudara. Kita ditentukan agar serupa dengan Kristus karena kita menjadi jawaban. Itu hal yang sangat sulit, saudara. Tapi saya yakin di saat kita mengetahui bahwa kita memperoleh keselamatan, kita pasti bisa melakukannya. Jangan pikirkan hasilnya bagaimana, saudara. Itu urusan Tuhan. Yang harus kita pikirkan, harus tetap kuat menjalani proses yang Tuhan berikan. Cukup setia dari proses itu, maka hasil tidak akan mengkhianati. Amin, saudara. Next pen. Masih ada 20 lagi. Masih ada pen selanjutnya? Oh, habis ya, oke. Ini pertanyaannya, saudara. Tentukan pilihan kita sekarang. Dari berbagai macam kita tadi sudah bahas, kita pelajari, kita sudah tersentuh, kita menyadari dan segala macam. Sekarang pilihannya,
Masih mau serupa sama Kristus atau tidak? Tentukan pilihan kita sekarang. Bukan pilihanmu, bukan pilihan saya, pilihan kita. Karena kita ini bersaudara. Saya nggak mau menjadi serupa dengan Kristus sendirian. Saya rindu kita sama-sama serupa dengan Kristus. Kita buat gebrakan saat kita keluar dari GBI Rock ini. Tunggu, jangan salah ya. Keluar maksudnya, besok-besok gak ada yang datang. Saya dimana pastor Yesus, kamu ngomong apa kemarin? Maksudnya keluar dari gereja GBI Rock, keluar dari pintu ini. Keluar kita di luar sana, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam kerja, di dalam sekolah, kuliah, pergaulan. Pastikan kita menjadi dampak di sana. Sehingga nama GBI Rock dipermuliakan. Sudah lapar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui GBI Rock. Dibenarkan sedikit gak apa-apa lah ya. Amin. Semangat saudara. Mari kita tutup biar tidak lama-lama lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk malam hari ini, untuk persekutuan yang singkat namun begitu manis. Biarlah Tuhan kami percaya, kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, kami ada selalu di dalam pandangan-Mu, sehingga saat kami melenceng ke kiri atau ke kanan yang tidak sesuai dengan jalan-Mu, Engkau akan tarik kami kembali ke dalam jalan-Mu, dan kami melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu Bapak. Bapak, kami tidak mampu melakukan semuanya ini sendiri. Karena itu Tuhan, kami minta untuk Engkau selalu memegang tangan kami, memimpin kami. Di saat kami berjalan, kami percaya ada Kristus yang pegang tangan kami untuk menjalani semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jika hamba berhenti sekarang Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus tetap bekerja sampai selama-lamanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah segala sesuatu apapun yang kami bahas tadi, itu bisa menjadi pendewasaan rohani kami ke depannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus ini. Doa kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin.